Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa. Saya merupakan motivator magang dari Bima AIUEO Taman Adiasa. Di sini saya ingin mengerjakan tugas untuk pertemuan yang ke-15. Untuk pertanyaannya itu pertanyaan kurikulum baca keempat mengenai tahap awal. Yang pertama, apa pengertian dari tahap awal? Nah, tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca Bima yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan juga mudah untuk digunakan. Tahap awal ini disebut juga sebagai tahap simbol. Yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah huruf yang diperlihatkan bentuknya. Pengenalan huruf simbol ini dapat dilakukan setelah murid menguasai huruf verbal terlebih dahulu. Dengan anak menjadi lebih mudah saat akan dikenalkan bentuk huruf atau huruf simbol. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Nah, tahap awal ini disebut juga sebagai tahap simbol. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Nah, tujuan adanya tahap awal ini agar anak menyukai huruf simbol. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bentuk huruf simbol itu tersendiri. Kemudian yang kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Nah, materi pertama adalah HSAIUEO. Kemudian B1A, B1B, B1C, B1D, B1E, B1F, B1G, B1H, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan juga B12. Kemudian bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu dengan pemberian modul. Motivator memberikan lembar kegiatan atau modul sesuai dengan kemampuan murid melalui cara yang menyenangkan atau fun learning. Nah, bentuk modul Bimba ini berupa potongan-potongan tema kecil yang diberikan ke lembar kepada murid. Motivator harus mampu menjadikan modul ini sebagai alat bermain yang menyenangkan bagi anak. Kemudian pertanyaan mengenai HSAIUEO, yaitu yang pertama, apa pengertian dari HSAIUEO? HSAIUEO adalah singkatan dari huruf simbol AIUEO. AIUEO adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena AIUEO merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan HSAIUEO? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol AIUEO adalah anak mampu mengucapkan bunyi dari HPAIUEO. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIUEO? Nah, tujuan utama modul HSAIUEO adalah agar anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol AIUEO. Tujuan khusus modul HSAIUEO adalah agar anak terampil mengenal huruf simbol dari AIUEO. Kemudian, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIUEO? Nah, kita dapat memperkenalkannya dengan menggunakan modul pelangi AIUEO. Nah, syaratnya ini HVAIUEO atau dengan modul tulis 1B, syarat HVAIUEO dan psikomotorik anak sudah kuat. Awali dengan berdialog umum agar anak tertarik dengan modul pelangi AIUEO. Gunakan gambar yang ada di modul. Saat anak sudah mulai tertarik, arahkan anak untuk menyebut dan menunjuk huruf simbol dari AIUEO secara berurutan. Kemudian bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO? Nah, untuk cara mengevaluasi
Cara mengevaluasi tujuan utama HSIUO adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O? Cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu satu huruf 1 detik. Jika anak belum terampil mengenal huruf simbol A, I, E, O, motivator terus membimbingnya dengan mengulangi kembali cara bermain yang sudah dijelaskan dengan menyenangkan sampai anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Tahap selanjutnya adalah B1A. Nah, pertanyaan mengenai B1A. Yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelum mengenalkan B1A ini adalah HSAIUEO, huruf verbal BDGK MPSY, dan D4 HPK. Kemudian selanjutnya apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama modul baca 1A ini adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Untuk tujuan khusus modul baca 1A yaitu anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Kemudian bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Nah, yang pertama awali dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Kemudian untuk yang kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HPK, gunakan gambar sebagai kamus. Kemudian untuk yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Kemudian yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Kemudian yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu BDG KMPSY sambil menunjuk huruf simbol BDG KMPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf simbol BDG KMPSY. Yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Kemudian yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk lanjutkan ke modul selanjutnya. Kemudian bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi dari anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Kemudian cara mengevaluasi tujuan khusus yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Kemudian motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan juga tepat. Kemudian motivator bisa melatih anak bermain modul B1A yang sudah pernah dimainkan dan dilipat sebagai pengulangan sampai anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Jadi tidak perlu mengambil kembali modul baca 1A yang baru. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya adalah modul D1B. Kemudian pertanyaan mengenai D1B. Untuk pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan D1B? Sebelum mengenalkan modul baca 1B ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama hafal JLMPFC, yang kedua D4 HPS, dan modul baca 1A.
Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utama dan dari modul ini adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Untuk tujuan khusus dari modul baca modul baca 1B, yaitu anak terampil mengenal huruf simbol JLM TRC. Yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Yang pertama, awali dengan berdiagram, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bunda dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Kemudian yang kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali D4HPS menggunakan gambar sebagai kamus. Kemudian yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JLN-TRC sambil menunjuk huruf simbol JLN-TRC sebagai penunjuk untuk mengenalkan simbol huruf JLN-TRC. Yang keenam, bermain modul dengan cara terlihat tas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1B sudah tercapai. Nah, cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri. Kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLM-TRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan juga tepat. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya setelah modul B1B. Tahap selanjutnya setelah B1B adalah B1C. Itu dia pertanyaan serta jawaban dari pertemuan yang ke-15. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.